Halo kawan-kawan, balik lagi channel Garisi Work. Jadi di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan di dunia pervespaan ya, khususnya untuk para pemain Vespa baru. Dan aku di sini tidak mengajari kalian ya, hanya untuk berbagi pengalaman yang biasa aku lakukan. Dan kebetulan di sini kita sudah memiliki Vespa Super yang kemarin itu pernah juga kita restorasi. Jadi kondisinya sekarang udah seperti gini ya, udah lumayan parah. Mungkin kemarin setelah selesai di restorasi ini dikirim ke Jogja dan sekarang udah balik lagi kemari. Mungkin karena orangnya di sini ya. Jadi mungkin ini kerusakan ada di perjalanan sepertinya, bukan gara-gara dipakai. Jadi kita langsung ke videonya yuk. Jadi untuk hal yang pertama yaitu cara mengengkol ataupun menselah Vespa atau cara menghidupkannya lah ya. Banyak kesalahan di antara kawan-kawan pengguna Vespa baru itu pastinya ini engkol atau selahnya ini pasti di sini pasti menjadi korban lah ya. Seperti aku dulu yang sering juga sih. Ini jadi kan harus hati-hati ketika kalian mengengkol atau menselah Vespa ini, perhatikan kaki kalian jangan sampai mengenai deknya. Nah, jangan sampai mengenai dek. Jadi usahakan ada jarak antara dek dan juga kaki kalian. Nah, seperti itu. Jadi cara mengengkolnya atau menselanya seperti ini, dan atau seperti ini. Vespanya dibelakangi ataupun begini. Nah, sama aja. Dan untuk bagian gas, pembukaan gas, jangan terlalu dibuka seperti ini. Karena mungkin menurutku ya, kenapa mereka selalu membuka full gasnya ini, mungkin kan untuk Vespa kan mungkin kebanyakan sering mogok atau merusak gitu, jadi dia tidak yakin untuk menghidupi Vespa harus membuka gas full mungkin ya, karena tidak semua seperti itu. Jadi yang pertama yaitu buka gasnya sedikit dan ini langsung dituang. Dan sebenarnya segampang itu, tidak perlu pakai power, hanya ya sesimpel itu loh. Dan cara mematikannya sebelah sini. Nah, ini cara mematikannya. Bisa juga kalau tadi seperti ini, sekarang seperti ini, nggak ada bedanya, seperti ini aja. Karena Vespa tidak melulu seperti yang kalian bayangkan. Jadi untuk menghidupi Vespa atau untuk menyalakannya tidak sesusah yang kalian bayangkan. Dan untuk yang kedua adalah cara menurunkan cagak ataupun standar Vespa. Jadi untuk cara menurunkannya sebenarnya simple. Banyak orang salah seperti ini, tenaga yang full ya. Jadi dengan teknik kita cukup gampang menurunkan Vespa ini. Jadi seperti ini dia. Kita menggunakan apa sih namanya ini? Lutut ataupun dengkul ya. Ini. Nah, ini disorong ke depan. Nah, jadi seperti ini. Disorong. Ketika ini disorong, pasti cagaknya akan naik dan kalian harus menahan cagak ini dengan kaki sebelah kiri. Fungsinya apa? Fungsinya ketika nanti cagak ini turun, pastinya cagak ini menampar dek ini. Jadi kenapa kita tahan dengan kaki kiri ini, supaya untuk memperawet usia deknya. Jadi kalau ini ketampar terus, dia pasti mukul deknya dan ini bisa retak-retak. Ini disorong. Nah, dan kaki kanan menahan cagaknya untuk nembak ke atas. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau tadi kita cara menurunkan standar ataupun cagaknya, selanjutnya yaitu kita akan cara mencagak ataupun menstandarkan Vespa kita. Jadi kalau kita tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan, bisa kalian tukar-tukar ya, mana yang kalian rasa enak lah. Ini kalian turunkan. Nah, sekarang bantuan pakai kaki kiri. Jadi kaki kiri ini menyorong dari tepongnya. Setelah kalian ini rapatkan kemari kaki kalian, ini dipegang di sini. Tangan kalian di sini dan ditarik. Selesai. So easy man, sangat mudah, tidak perlu pakai tenaga.
Nah, untuk kesalahan yang ketiga, untuk kalian pengguna Vespa khususnya sprint, kecuali small frame ya, karena small frame memiliki karbu di tengah. Dan untuk Vespa yang seperti ini, perhatikan cara kalian parkir. Jadi parkir kalian harus kalian perhatikan, jangan parkir seperti ini. Nah ini, kalau kita lihat dari sebelah sini, nah kalau kita lihat dari seperti ini, nah ini pastinya mereng ke arah mesin. Ini bisa menyebabkan banjir. Jadi kalau ini banjir, pasti hidupnya payah. Jadi usahakan parkir kalian itu sejajar. Kalau bisa bagian yang sebelah mesin itu lebih tinggi dari sebelah sana. Selanjutnya yaitu untuk para boncenger yang belum tahu Vespa lah ya. Untuk para boncenger, aku sedikit mau menjelaskan, bukan berarti aku menirukan kesalahan yang tadi ya. Jadi untuk para boncenger pasti duduknya kan di sebelah belakang. Nah, pasti duduknya seperti ini. Nah, duduk seperti ini, posisikan kaki kalian di sini. Bukan di sini. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini bukan kupijak ya. Ini bukan untuk tempat pijakan kaki. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus posisikan kaki kalian di sini. Karena ini memang sejatinya untuk tempat kaki ya. Karena kenapa dibikin seperti ini? Nah, bukan di sini. Ini bukan tempat pijakan kaki. Kenapa? Karena untuk satu yang udah direstorasi, pastinya dia pasti bisa ngamuk kalau ini kalian pijak. Apalagi kalian sudah kalian pijak, kalian gesek-gesek lagi seperti ini, itu pasti dia ngamuk. Terlebih lagi kami sangat merawat barang-barang yang ada di Vespa. Jadi sekalipun Vespa ini jelek, yang belum direstorasi, itu tetap kami rawat dan itu pastinya kami jaga. Bisa ditanya ke semua pengendara Vespa, siapapun itu. Dan mungkin untuk yang terakhir, jangan pernah duduk di atas Vespa ketika Vespanya diparkir ataupun distandarkan. Itu mungkin bukan kesalahan ya, ini adalah salah satu peringatan buat kalian yang belum tahu tentang Vespa. Kenapa kami melarang hal tersebut? Vespa adalah kendaraan ataupun motor yang mungkin kalian anggap ini adalah sampah, tapi ini adalah motor yang memiliki prestisius tinggi. Itu menurut kami. Ini mungkin lebay menurut kalian, dan ini cukup berarti buat kami. Jadi untuk kenapa kami melarang, pastinya ketika kalian duduk seperti ini aku hanya mencontohkan ya. Jadi ketika kalian duduk seperti ini, terus kalian goyang-goyang lagi seperti ini cukup berbahaya ketika, nah ini deknya akan seperti ini ya, lihat. Inilah kenapa kami melarang kalian duduk di atas motor ketika dicagak ataupun distandarkan. Ini berakibat fatal. Ini nantinya bisa lama-lama bisa naik dan bisa hancur. Itulah kenapa kami melarang, bukan berarti kami sok ataupun apa. Nah, kami memperhatikan hal tersebut gitu, untuk mencegah hal tersebut terjadi. Jadi mohon untuk semuanya jangan pernah dudui Vespa ketika distandarkan ataupun dicagak seperti itu. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Mungkin itu adalah beberapa hal yang jangan kalian lakukan, dan juga ada beberapa peringatan tadi untuk para pengguna baru ya. Jadi mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.